تعالى، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وأقوالنا وظاهرنا وباطننا وما علمه من صالح النيات. أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نية الصالحين، جعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Yang pertama, saya minta maaf minggu kemarin tidak besok kemarin hari kemarin tidak bisa lanjut. Ya seperti tadi kita bercanda, ya manusia ada waktu capek, ada waktu tidak bisa ikut, ya mungkin kurang sehat, mungkin sibuk ya. Itu satu. Yang kedua, kita seharus seperti perjanjian awal ini ada tulisan setiap hari ya kan. Tapi qadarullah kita tidak bisa setiap hari. Karena sifat manusiawi itu baru muncul. Kadang-kadang kamu sudah atur, tapi ya ada sesuatu yang longgar atau rusakin jadwalmu, ya sudah. Qadarullah masyafa'al. Itu biar kita faham kita manusia. Juga biar kita faham Allah Ta'ala yang atur. Setiap sesuatu di dalam hidup kita, kadang-kadang kita sudah siap ya belajar di buku tasawuf ya kan. Tapi ya tiba-tiba itu semuanya hancur. Itu biar kita faham kita hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ciptakan kita, atur hidup kita, jadi kita ridha atau tidak ridha, setuju atau tidak setuju, ya tetap jalan. Sampai Allah Ta'ala dan Rasulnya, Rasulullah SAW bersabda, "Faman radhiya falahu ridha." Barang siapa terima atau ridha, rela apa yang aku takdir, oke, dapat ridha dari Allah Ta'ala. "Wa man sakhita fa alaihi sakht." Barang siapa yang marah atau tidak terima atau tolak takdir saya, itu saya murka sama beliau. Jadi kita harus terima takdir yang datang. Ya silakan. Itu Allah Ta'ala kasih. Dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, artinya ada sesuatu, ada hikmah, ada takdir dari Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah bab yang kita ketinggalan. Ada berapa bab yang tadi kita lewat. Hampir sama itu bab-babnya sebelum ini. Bab 8 sama 9 sama 10 itu ya hampir kita sudah belajar tentang puasa, keutamaan puasa, fadilah puasa. Ada puasa juga hari ini kita atau saya sengaja masuk di bab fi dzikril ashril awsat min Ramadan, 10 yang di tengah atau 10 tengah di bulan Ramadan. Dan keutamaan infak atau dermawan di bulan Ramadan. Karena kita sudah masuk juga ya cocok kita di bulan Ramadan. Ya, masuk 10 yang di tengah. Hari ini kita 11 ya kan? 11 berarti nak? Yes, Ya, masuk 11. 10 yang pertamanya yang kita bilang Ar-Rahmah, 10 Ar-Rahmah, 10 yang Allah Ta'ala buka pintu-pintu rahmah sudah lewat. Orang yang jalannya lancar selama 10 hari. Sudah khatam, yang isi tarawih selama 10 hari yang kemarin. Baca Al-Quran, isi waktu, mungkin bila ikut jamaah, ikut sunnah, ya Alhamdulillah itu orangnya yang beruntung. Orang yang lawannya main, tidak perhatian, masih malas, masih ada efek bulan Sya'ban atau sebelumnya, kita bilang sama beliau, wahai hamba Allah Ta'ala, wahai saudaraku, ini masih ada 20 hari dari bulan Ramadan, jangan sampai hilang 20 yang sisa. Ini 10 yang di tengah. 10 al-maghfirah. Di 10 ini banyak ya ampunan dari Allah Ta'ala, ampunan dosa-dosa hamba. Masih mau silakan, ini masih bisa. Ar-Rahmah sudah lewat, Al-Maghfirah masih ada, bisa. Ya. Di 10 ini langsung kita baca dari buku ini, Syekh rahimahullah langsung mulai di
ayat di surat apa itu? Man dzalladzi yaqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Coba baca artinya Ustaz. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Bentar sih. Tadi ada. hilang. Nggak ada sih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan baginya pahala yang besar. Masya Allah. Fayudha'ifu lahu wa lahu ajrun Ya, lahu wa ajrun lahu kabir. ajrun. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ya Allah, ini lihat di ayat ini seperti kita kemarin jelasin, yang beri atau yang memberi kita rezeki Allah Ta'ala. Uang Allah Ta'ala, anak Allah Ta'ala, semuanya dari Allah Ta'ala. Semuanya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Setiap nikmat yang kamu punya atau dapat itu dari Allah Ta'ala. Nikmat harta, nikmat sehat, nikmat afiatnya, semuanya itu dari Allah Ta'ala. Tapi di sini kayak ini lihat di kenapa kita bilang tidak boleh baca Al-Quran di bahasa selain bahasa Arab. Karena dari terjemah ini yang tadi kita baca, man dzalladzi yuqridu barang siapa yang pinjam ya ke Allah Ta'ala, pinjaman yang baik, itu maksudnya bukan seperti ini pinjam-pinjam. Dan kita belajar pinjam ya, kasih duit nanti saya balikin. Enggak. Ini maksudnya di ayat ini, Allah Ta'ala suruh kita infak fi sabilillah. Harta yang kamu taruh fi sabilillah dimanapun, sama siapapun, itu kayak seperti pinjaman. Nanti balasannya atau kembalikan di akhir. Tapi ya karena katanya kata bahasa Indonesia Qurannya, jadi kayak seperti pinjaman. Pinjam duit dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala minta duit. Man dzalladzi al-qard itu dalam bahasa Arab pinjam duit. Al-qard itu pinjam duit. Berarti Allah Ta'ala mau pinjam dari kita, ya kita tahu. Walillahi khazainus samawati wal ardi, itu semuanya karunia-Nya itu dari Allah Ta'ala. Tapi ya karena bahasa Indonesia ya jadi terjemahnya seperti itu. Maksudnya apa? Itu suruh Allah Ta'ala dianggurkan kita infak fi sabilillah. Sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat hadis, waktu saya masuk surga, lihat pahala kebaikan yang kita kemarin belajar dilipat sampai 10 kali. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Juga di Al-Quran sama. Yang kita belajar sampai 700. Yang kita belajar kemarin sampai 1000. Ya, sampai tadi dibilang apa kemarin? Di salat di Masjid Nabawi sampai 100.000. Di Masjid Nabi sampai 1000. Itu ada berapa tempat sesuai tempatnya sesuai ukurannya, ini masalah lain. Tapi tetap infak itu dilepas. Sampai 10 aja enggak di ayat yang di surat Al-Baqarah, alladzina yunfiquna madzaladzina yunfiquna amwalahum kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu yang infak fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Atau sekarang kita bisa bilang semuanya yang masuk fi sabilillah, bentuk ngajar, belajar, sekolah, pondok umum, jalan yang kita bilang sedekah jariyah, yang bantu masyarakat umat Islam, masjid, ya semuanya itu yang bisa masuk fi sabilillah, tapi bukan derajatnya seperti yang jihad fi sabilillah. Kalau ada jihad sama masjid, pasti jihad itu lebih mulia dari masjid. Sekarang aman. Kita di Indonesia, di Yaman, dimanapun itu enggak ada perang sama orang Yahudi. Jadi kita hidup, kita tenang. Kita bilang fisabilillah di mana, itu yang kita bilang. Atau yang kita kemarin jelasin itu untuk masjid, masuk fisabilillah. Untuk bangunan sekolah umum, sedekah jariyah. Untuk bangunan bangun pondok, pesantren, dan macamnya itu yang ada manfaat di agama Allah Ta'ala, ini bisa kita bilang fi sabilillah. Sesuai niat orang ini. Niat kamu apa? Ini fi sabilillah. Saya mau keluarin ini fi sabilillah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat tadi Allah Taala berfirman di Al-Quran, "Matsal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin", perumpamaan atau contoh orang yang keluar atau infak fi sabilillah seperti biji tanaman atau satu butir tanaman yang kita taruh di bumi. Muncul satu. Terus bisa jadi 7. Di setiap itu ada 100. Jadi berapa? Itu yang tadi kemarin Rasulullah jelasin di dalam riwayat hadis, al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhif. Tapi di ayat Al-Qur'an ya jadikan perumpamaannya ya. Coba kita bisa baca dari surat Al-Baqarah ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Siapa yang bisa bantu Ustaz Abdul Rahim? Mungkin Rani? Rani, hari ini tidur Rani. Ya, iya ada, Syekh. Ya, saya pikir enggak tugas dari tadi, jadi takut kamu tidur. Tidur. 261 halaman berapa? Halaman 44 coba Ustazah. Halaman 44. Bentar. Langsung ya. Kamu pakai mushaf atau pakai HP? Halaman 44 ya. Hmm. Ayat Ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. bentar. 261. 200. Ayo Ustazah. Gak ada suara Rani. Saya bantu, Ustazah. Ya, boleh. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ya, seperti di jalan ini lihat di jalan Allah. Di jalan Allah Ta'ala itu luas tadi kita bilang. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW mereka butuh untuk alat berat sebelum karena di zaman Nabi Muhammad SAW bukan seperti sekarang. Di sini sekarang ada namanya apa bahasa Indonesia Ustazah? Wazaratul Difa itu yang tentara di bawahnya namanya apa itu? Berteman agama sama itu yang di bawahnya tentara namanya berteman apa itu? Menahanan atau apa itu ya? pertahanan dan keamanan. Tahanan dan keamanan. Itu sudah ada dari pemerintah khusus sampai mereka setiap bulan dapat. Zaman Nabi Muhammad enggak. Kita belajar di buku sirah waktu kemarin belajar tentang Ghazwat Badr, Ghazwat Uhud, ya ghazwa-ghazwa yang Rasulullah keluar, yang dapat harta rampasan itu rezeki mereka. Berarti kalau tidak ada perang, enggak ada. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, ya enggak ada yang masuk. Jadi mereka cari rezeki seperti kita, pergi kerja. Tapi ini sekarang itu jadi infak fi sabilillah di waktu itu ya kayak mereka wajib kasih orang yang jihad fi sabilillah. Setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab dawan ad-dawawin. Ad-dawawin itu ini orang yang pertama Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kasih list itu orang yang kerja di imam masjid, orang yang kerja seperti sekarang kita bilang berteman ya kan. Itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi mereka setiap bulan dapat. Tapi bagaimana caranya? Mereka datang dari harta rambasan mereka kumpul ke sana, tidak bagi-bagi. Ada kasih sedikit tapi yang sisa kasih ya lumayan, bukan sedikit. Tapi yang sisa kumpul di seperti sekarang keuangan pemerintah. Tapi setiap bulan ada brand yang dapat, yang mereka ambil, taruh ke sana, kumpul. Jadi harta itu namanya Baitul Mal, rumah harta. Baitul Mal, tapi ada tambahan, itu yang penting. Baitul Malil Muslimin. Ya kenapa Syekh kamu kayak muslimin itu tekan? Ya karena itu untuk seluruh umat Islam. Setiap orang muslim punya dari situ. Jadi di zaman dulu kalau ada yang meninggal punya hutang, yang bayar siapa itu? Dari sana. Yang ada musibah itu bayarnya siapa? Dari sana. Ini Baitul Malil Muslimin. Di setiap tempat kampung kota ada.
Ada yang meninggal di kampung kita, ada harta yang dari zakat. Mereka tidak bawa ke seperti kita bilang sekarang, fulan tinggal di Jawa Timur. Zakatnya itu berapa juta. Harus kirim atau masukin keuangan umum seluruh Indonesia yang kita bilang pusatnya di Jakarta. Zaman dulu enggak. Zaman dulu ya dia bayar di Jawa Timur. Terus mereka bagi-bagi, tidak kirim ke sini, ke Jakarta. Enggak, mereka bagi-bagi untuk orang miskin yang di sana. Sampai jadi khilaf di antara ulama, hukumnya apa kalau ada yang mau keluarin zakat dari sini ke sana. Atau dari sana ke sini. Hukumnya bagaimana? Itu nanti kita belajar di akhir buku. Tapi hasilnya itu harta al-muslimin, harta baitul muslimin. Jadi di sana kalau ada yang meninggal, kalau ada yang butuh uang, kalau ada yang sakit, kalau ada yang ini, yang itu, dari baitul muslimin. Datang mereka harus kasih. Ya, karena itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mereka hati-hati tentang mal muslimin. Ya, kenapa kita pergi ke sana? Ya, biar kita faham bagaimana agama Islam juga atur. Masalah harta juga. Masalah zakat. Masalah sedekah. Jadi infak fi sabilillah di situ maksudnya jihad fi sabilillah. Sekarang enggak ada karena sudah tentaranya khusus dapat setiap bulan. Ya, bisa masuk sekolah, Syekh. Saya ada sedekah jariah di sekolah, boleh masukin itu fisabilillah. Ya, paling banyak dari ulama sekarang bilang ini masuk fisabilillah. Mau bilang sekolah, mau bilang pondok, mau bilang masjid, mau bilang bantuan orang yang miskin yang kita bisa bilang ya masuk di ya seperti kita bilang ustadz yang kerjaannya di agama, enggak ada kerjaan duniawi, orangnya ahli agama, ahli ibadah, itu bisa masuk di fisabilillah, apalagi kalau dia miskin. Kalau dia tidak ada kerjaan atau karena dia tidak kerja di sana di sini, ya orangnya jadi miskin. Karena kita kasih atas nama miskin. Fisabilillah. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Terus di Perumpamaan dalam orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan ini 7 lihat tangkai. sebutir biji. Sebutir seperti ini. Sedekah kamu seperti satu biji. Atau sebutir biji. Sedekah kamu kecil maksudnya. Tapi Allah Ta'ala ini man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu. Ya kamu kasih sebutir biji tapi jadikan 7. 7 itu satu bawah di kepalanya atau di atasnya itu ada 100. Ya jadi berapa itu? Ini yang infak satu. Yang infak 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang kalau Allah Ta'ala terima sedekah tersebut, dia tambah lagi, dapat lagi, tambah lagi, dapat lagi, ya bagaimana? Ya ini yang mungkin kita bilang, kalau kita kasih istilah masa kita sekarang, 1.000 rupiah. Kalau dia infak 2.000, pasti jadi 700 lagi. Ya 1 juta, ya hitung. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Allah Ta'ala dilipat ya sesuai ikhlasnya. Semakin ikhlasnya bagus berarti sedekahnya kita kemarin lihat sampai mana. Di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW kasih perumpamaan. Perumpamaan ciptaan Allah Ta'ala atau hamba Allah Ta'ala itu jadi 3 orang. 3 macam. Satu kerja dari pagi sampai setengah hari. Tapi mereka ya kerjaannya tidak bagus. Dia kasih namanya apa? Ubah Ustaz Abu Hartina kan? Kasih ubahnya itu. Upah. Ujrah. Ya, upah. Kasih ubahnya. Habis itu bilang pergi. Sudah selesai. Saya enggak mau kamu kerja. Oke, ini jahat sama beliau atau tidak? Enggak. Ya, Rasulullah bilang sama mereka itu, Allah perumpamaan manusia seperti itu. Ada satu orang yang punya kerjaan, cari tukang kerja dari pagi sampai setengah hari. Habis itu dia suka lihat kerjaannya tidak bagus, kasih ubahnya, ayo pergi.
Terus yang kedua, itu yang dia kerja dari siang yang tadi bilang setengah hari sampai sore. Kasih ubahnya, ayo pergi. Kerjaan kamu tidak. Yang ketiga itu kasih dari asar yang kita bilang seperti dari asar sampai maghrib. Tapi kasih ubahnya seperti mereka yang kerja dari awal sampai akhir. Itu Allah Ta'ala jahat sama yang sebelumnya atau tidak? Mereka bilang enggak. Ya kenapa? Karena sudah kasih ubahnya ya kan? Kasih ujrahnya. Pahala sudah kasih. Tapi ini yang terakhir, kerjaannya sedikit, tapi ubahnya kayak lebih afdal dari awal atau dari yang sebelumnya. Mereka, Rasulullah tanya sama mereka, ini Allah Ta'ala jahat sama mereka? Mereka bilang tidak. Ya, kenapa tidak jahat? Karena ini hartanya. Kasih apapun. Juga tidak apa diusir mereka, tidak kasih pahala. Enggak, kasih ubahnya. Jadi tambahan sama kelompok yang terakhir itu dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ini kamu sama umat yang sebelummu. Al-Yahud kerja seperti kerja dari pagi sampai sore. Tapi ya ada di dalam hidup mereka, ada sampai siang, maaf, sampai siang. Ada di hidup mereka beberapa hal ya kita dengar ceritanya, cerita-cerita yang ada di Al-Quran. Allah Ta'ala bilang ya itu cukup sudah. Enggak mau kamu lanjut kerja lagi. Habis itu Allah Ta'ala pilih An-Nasara biar lanjut jadi khalifatullah. Dan juga ada salah dari mereka pergi. Kamu datang tapi kasih pahala seperti pahala mereka itu yang kerja 2 kali. Seperti pahala orang Yahudi dari pagi sampai siang hari atau setengah hari. Seperti pahala orang Nasrani yang dari siang sampai sore atau sampai asar. Itu karunia dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ya taruh pahalanya sama yang dia kehendaki. La ilaha illallah. Coba lanjut Bu. Kamathali habbatin, sebutir biji yang Pada setiap tangkai ada 100 biji. sebelum jangan. Seperti sebutir Seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. menumbuhkan 7 tangkai. Tangkai itu yang di kepalanya di atas. Kalau beras atau kalau kita bilang gandum atau atau mungkin bilang jagung, itu yang maksudnya. Tapi Allah Ta'ala kasih perumpamaan yang seperti itu. Kita lihat kalau jagung itu kadang-kadang muncul 2 ya kan di dalam 1. Ada kalau ada yang orang Fatani bisa lihat, saya sendiri sudah pernah lihat lebih dari 3 dari 1 tempat. Dari satu biji itu muncul sampai 3, 4. Saya sendiri sudah lihat 4. Di setiap satu ada tangkai, namanya apa? Tangkai. Ada tangkai. Di tangkainya ya beda-beda. Kita tidak hitung. Tapi Allah Ta'ala bila berfirman di Al-Quran itu 100. Ya, bisa lebih, bisa. Tapi ini perumpamaan aja. Maksudnya kebaikan kamu, pahala yang dapat seperti dari 1 butir biji dapat itu pahala banyak. Tapi hitungannya berapa? Ini yang kemarin Rasulullah jelasin di hadis tadi, al-hasanatu bi'asyri amsalih ila 700 dhaif, sampai 700. Coba Bu, Pada setiap tangkai ada 100 biji. ya Allah. Oke. Fi kulli sunbulatin 100 habbah. Terus coba. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini yang kita tidak tahu. Allah ya. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia hendaki. Ini rahasia di sini. Ya kenapa si fulan dilipat, fulan tidak? Ya, ini urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu hati si fulan sama si fulan. Allah Ta'ala tahu niat fulan. Allah Ta'ala tahu maksud fulan, tujuan fulan ya. Jadi dilipat fulan tidak. Sampai ada yang tidak dapat.
Ini lihat, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, artinya yang berhatian infaknya sebelumnya dia saya cari pahala, saya cari ridha Allah Ta'ala, saya cari ini. Kasih niat yang bagus, yang baik semuanya. Itu ya sesuai niatnya bisa bilang kita dilipat sampai 700. Atau tidak, nanti ada beberapa riwayat di sini ya, kita belajar. Terus, Wallahu yudha'ifu liman yasha, terus. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum, biar kita faham perumpamaan ya, itu siapa? Alladzina yunfiquna amwalahum, ha? Orang Lanjut. yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Mereka Alladzina memperoleh yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Yang tadi kita sudah pernah jelasin. Kamu infak fi sabilillah ke orang miskin, jangan setiap kamu kasih baju atau kasih makanan atau minuman, tapi seperti yang kita sekarang di zaman sosial media. Ayo, sebentar saya foto ya kan. Ini bagaimana hati orang yang terima. Sakit hati, tapi karena dia butuh. Mungkin saya boleh izin, minta izin saya fotoin, dia bilang ya. Tapi hakikatnya aslinya tidak terima. Kalau kamu kirim orang lain tanya sama beliau, dia tidak tahu. Ini mereka tadi kemarin kasih sedekah foto. Kamu rida atau tidak? Pasti jawabnya saya tidak rida. Tapi karena dia kasih atau karena saya butuh, ya boleh. Mereka syaitan sekarang menipu kita dari situ. Ya, saya sudah minta izin dari orangnya. Pak, boleh saya fotoin? Pak, boleh saya video? Ya, karena orangnya yang sedekah atau yang donatur minta ini, ya boleh saya. Pasti otomatis dia bilang ya, siap. Tapi karena ini, karena kita kadang-kadang seperti ini, mau bukti untuk orang yang infak, wajib kita kasih tahu. Orang yang terima sedekah atau zakat atau infak dan macamnya, wajib kita seorang ke orang yang kirim atau yang infak, ya kita kasih tahu. Tapi dia tidak percaya, ya kenapa kamu kirim ke orang padahal kamu tidak percaya sama orang tersebut. Ya, yang mau lebih legah lagi, orang yang niatnya bagus, saya infak ke si fulan. Ini untuk kasih ke orang yatim. Jika dia sembunyi atau menipu saya, ini dosanya sendiri. Saya enggak. Sesuai niat saya enggak. Saya cari ridha Allah Ta'ala, ya semoga Allah Ta'ala tulis pahala sesuai niatnya. Orangnya dia pergi beli mobil, beli HP baru, atau infak untuk dia sendiri sama keluarganya, ini dosanya sendiri. Saya jangan khawatir, jangan takut, oh iya saya kasih. Sampai saya tahu keadaan orang tersebut tidak bagus, saya ganti, cari orang lain. Itu wajib kita ya. Terus, ثم لا يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى. Terus apa itu Mbak Bu tadi bilang? mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan Ya, mereka tidak ada rasa bersedih takut ya hati. nanti saya jadi miskin. Tidak ada rasa sedih. Oh, harta saya kurang. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis sahih bersumpah demi Allah tidak akan harta kurang dari infak. Kalau kamu infak fisabilillah, harta kamu demi Allah tidak kurang. Ini Rasulullah, bukan saya. Bukan kita. Artinya ya di dalam hatimu, ada rasa, oh ya kalau saya infak harta saya kurang atau uang saya kurang. Itu Rasulullah SAW di ayat lain, asyaitanu ya'idukumul faqr. Di surat Al-Baqarah. Coba itu di mana surat Al-Baqarah? Kita lihat cari ayat berapa ya Allah. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Ayat berapa Ustazah? Bantu sasaran nih. Asyaitan ayat 208. Ini 68. Terus Ya, berikutnya. 86. 68 ya.
200, maaf, 200 di halamannya yang tadi, kita tadi 200, 268. 268 ya, syaitanu. Setan menjanjikan Aha, menakut-nakuti kemiskinan kepadamu aha, dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. mhm. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan Ya, karunia. berarti itu yang bilang sama kamu nanti kamu miskin, anak kamu tidak, itu dari syaitan. Karena Allah Ta'ala berjanjian, Allah Ta'ala itu apa itu? Maghfiratan wa ajran wa fadla. Maghfiratan minhu wa fadla, tambahan. Ya, jadi hati-hati dari fikiran syaitan. Allah Ta'ala di ayat ini, Ustaz Abdul Rahim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ini lihat hasana baik, bagus. Caranya, jangan kamu infak dimanapun, sama siapapun, tapi ya ada seperti yang tadi bilang. Saya harus taruh di Instagram saya karena punya 200, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Saya mau mereka lihat biar ikut saya itu. Ya, kita tidak tahu hatimu, tapi juga itu ya seperti ini bisa bilang harus hasanah. Baik. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, sampai kita belajar tadi di riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, saya masuk surga, lihat al-hasanatu bi asyri amthalah, lihat itu kebaikan dilipat sampai 10 kali. Tapi al-qard itu pinjam sampai berapa dilipat? Sampai 18. Kalau kebaikan biasa satu sedekah aja, sedekah sampai 10. Tapi aku lihat al-qard atau kita bilang hutang, atau yang ini bilang pinjam aja nanti dia balikin, itu Rasulullah bersabda pahalanya dilipat sampai 18. Berarti ini balikin uang saya dapat 18 ya. Harus kamu paham ini. Ya Allah, Allah Ta'ala baik sama kita ya kan? Ustaz Abdul Rahim baik sekali sama kita. Walahu ajrun fayudha'ifahu lahu wala ajrun karim. Terus lanjut Ustaz, qala Abu Hurairah. Iya, iya, bentar saya. Lanjut yang Ber- berikutnya. Jangan Iya, kamu iya. lari-lari ke sana nanti cari-cari. Berkata Abu Hurairah, Hmm. sebentar lah. Ya, sebentar saya. Ketukar saya. Aduh, sebentar. Astagfirullahaladzim. Iya saya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Mhm. sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah melipat gandakan satu kebaikan menjadi 2 juta kebaikan. Iya, alf. Itu yang tadi dari ayat tadi, fayudha'ifahu lahu. Ya, berapa itu tadi? Rasulullah bilang 10, ayat juga bilang 10, 700. Dalam riwayat hadis sampai 1000, sampai 100. Ya, bisa. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis itu bisa sampai 2 juta. Tapi yang tadi kita bilang ya, kebaikannya bagaimana? Caranya juga bagaimana? Itu yang ya semuanya kita bisa keluarin. Si fulan 100, yang di sebelahnya juga 100. Tapi ikhlas ini, niat ini beda. Sama ikhlas ini sama niatnya. Syarah infaknya beda. Ya mungkin kita bilang orangnya juga beda. Orangnya. Saya mungkin kasih cari orang yang butuh. Fulan kasih orang yang ya, tidak butuh ya. Sudah. Itu 100 sama, tapi kebaikan pilihannya, tempatnya, orangnya itu mungkin bisa dilepat ya. Wa kana judun Nabi yatadha'af fi Ramadan. Nah, lanjut Ustaz baca. Baik. Atau Kadar mau sudah kirim ke grup. belum saya. Ini dikit lagi baca lagi saya, dikit lagi. Karena kamu mau pergi bilang tadi kan? Iya nih masih di depan layar saya, tenang saya. Ya, ayo. Wa kana Kedermawanan, judun. ya. Kedermawanan Nabi SAW semakin bertambah pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ini kita di bulan Ramadan. Ya, Ayo ya, kita kedermawanan semangat ya. beliau. Kita semangat ikut sunnah Nabi Muhammad di sini.
Ya dermawanan saya ya itu kita bukan seperti ini. Nabi dari dalam hatinya sudah otomatis kita ikut aja pasti dapat pahala. Ya sampai mana sesuai yang kamu bisa. Nabi punya harta mungkin ada yang bilang, Syekh Rasulullah itu dapat harta rampasan dari sana dari sini. Jadi hartanya banyak kalau dia keluarin semuanya aman. Kita ada gaji yang dapat itu akhir bulan ya sesuai keadaanmu. Ikut ya. Jangan kamu mau jadi seperti Nabi. Nabi keluarin 1.000 dinar berarti saya harus 1.000 dinar. Enggak. Mungkin ya 1.000 dinar itu ya dari seluruh harta kamu yang bilang ini semuanya harta saya itu mungkin lebih afdal dari itu. Ya, terus lanjut. Kedermawanan beliau dilakukan karena Allah. Karena Allah Ta'ala. Ini lihat mereka perhatian. Karena Allah Ta'ala. Ya kenapa bilang karena Allah Ta'ala? Ya karena ada yang keluarin ya mau syuhrah. Ini sekarang kita lihat kadang-kadang di sosial media mereka bikin video sampai dia buka channel di YouTube ya semuanya itu hal yang bagus sampai kita bilang oh masya Allah fulan baik. Oke, fulan baik tapi dapat yang nonton channelnya ya dapat orangnya ya sampai 2 juta, 3 juta terus dapat uang dari namanya apa itu dari YouTube ya dapat ya ini karena Allah Ta'ala ya kadang-kadang ya dia karena biar saya tambah ini ya oke hati-hati. Jadi kita jaga kata ini. Wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam kulluhu lillah wa fi ibtigha' mardatillah. Dan untuk mencari ridho Allah. Terus Beliau tidak mengeluarkan harta kecuali kepada orang fakir. ini lihat kepada orang fakir atau muhtaj yang butuh. Jangan kamu ya bilang saya kasih fulan biar dia tambah ini. Saya kasih fulan biar dia masukin saya ke fulan atau kenalin saya sama fulan. Saya kasih fulan biar mudah bikin SIM. Saya kasih fulan biar ini. Saya kasih fulan biar mereka kenal saya. Ini sekarang lihat semuanya keluar dari ridha Allah Ta'ala. Tadi bilang apa? Kasih fakir atau muhtaj. Terus? Untuk kemaslahatan di jalan Allah. Ah, Atau untuk melunakkan hati manusia agar semakin kuat dalam ya Islam. kadang-kadang non-muslim. Non-muslim. Dia kasih. Biar hati orang tersebut ya sampai kita dengar Safwan bin Umayyah itu satu lembah itu atau wadi di dalamnya ada yang bilang 100 ekor kambing. Masih belum muslim. Bilang sama beliau, wahai Muhammad ini banyak sekali. Rasulullah bilang sama beliau, mau itu? Ya. Belum muslim ya? Nah, ambil semuanya. Itu tidak masuk akal. Tapi Rasulullah kasih ke orang tersebut. Ya sampai ada sahabat yang protes. Pedang-pedang kita masih berdarah dari darah mereka ini yang non muslim. Terus Rasulullah kasih ini semuanya. Rasulullah marah juga. Bilang sama mereka. Tapi ya kumpul sahabat, al-ansar, al-muhajirin. Bilang, wahai ma'asyar al-ansar, ma'asyar al-muhajirin. Saya dengar kamu tidak setuju saya kasih uang ke orang yang ini mu'allafah qulubahum. Demi Allah saya kasih biar melembutkan hati mereka aja. Saya tinggalin kamu, tidak kasih karena saya tahu bagaimana keadaan hati-hatimu semuanya. Hati kamu semuanya saya sudah tahu bagaimana imanmu. Saya kasih mereka biar mereka lembut hati, biar mereka ikut agama, biar mereka terima agama. Tinggalin kamu bukan enggak mau kasih. Tapi Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu sedih? Mereka balik ke rumahnya bawa kambing, bawa harta. Kamu tidak bawa apa-apa. Demi Allah kamu bawa Rasulullah lebih baik dari yang mereka bawa.
Fawallahi lama tarji'una bihi khairul lakum fid dunya wal akhirah. Yang kamu bawa itu rasa cinta kepada Allah Ta'ala atau cinta Rasulullah kepadamu itu lebih afdal dari yang saya kasih. Ribuan-ribuan ekor kambing atau sapi atau macamnya. Fawallahi lama tanqalibuna bihi khairul lakum. Seluruh sahabat waktu dengar ini langsung nangis. Karena setelah mereka dibandingkan apa yang dapat, ini dapat cinta Rasulullah kepada mereka. Tapi mereka dapat apa? Dapat kambing, dapat harta. Harta ini dunia. Rasulullah, kalau mereka sudah Rasulullah cinta kepada mereka, berarti kalau mereka wafat atau mati dalam keadaan iman, di hari kiamat dapat syafaat dari Rasulullah. Ini taman sahabat di surga. Jadi mereka nangis. Fawallahi lama tanqalibuna bihi khair. Ya, tapi ya, ada berapa orang. Terus lanjut Ustaz. Ini saya, bentar. Kehidupan beliau sendiri seperti kehidupan orang fakir. Terkadang beliau 1 atau 2 bulan tanpa api dinyalakan di rumah beliau. Ya, itu hadis yang masyhur di Sahih Al-Bukhari. Siti Aisyah bilang, demi Allah, laqad yamurru alaina asy-syahr wasy-syahran wa thalatha, al-hilal wal-hilal wal-hilal. Wa ma yuqadu fi baitihi nar. Di rumah Rasulullah enggak ada api. Itu karena itu kiasan apa itu? Kiasan enggak ada makanan, masakan di rumah Rasulullah SAW. Ya Allah, ini harta yang dapat semuanya tadi, ya sudah. Rasulullah pilih seperti itu. Terus lanjut. Dan kadang beliau mengikat batu di perutnya karena lapar. Karena lapar. Padahal Allah Ta'ala kasih pilihan. Wahai Muhammad, mau jadikan gunung-gunung Makkah itu emas. Gunung ya, kasih bayangan. Gunung-gunung Makkah yang sudah pernah pergi umrah. Lihat di Makkah dari waktu dia di Al-Ka'bah. Lihat kanan kiri. Gunung-gunung yang di situ Allah Ta'ala bilang sama dia, mau jadikan emas untuk kamu? Siap. Rasulullah bilang enggak. Saya mau lapar 1 hari, mau kenyang 1 hari, ya sudah cukup. Itu orang yang mukmin. Itu ahli iman. Kita enggak. Kalau ada ya seperti ini ya, pasti bilang ya seharus saya terima untuk dakwah ilallah azza wajalla. Ya betul. Untuk dakwah, tapi agamamu masih seperti ini atau nanti berubah. Juga walau kamu bilang untuk dakwah dapat ini semuanya sampai kamu jadi kaya. Biar fulan jadi lembut hati, saya kirim berapa juta. Ya, ini imannya karena duit. Kalau dalam 1 hari saya jadi miskin, dia bisa balik lagi. Dakwah itu tidak butuh uang. Ya. Wajib kita bantu saudara, bantu teman, ya ini masalah lain. Wajibnya saya. Tapi ya saya kasih biar dia ikut agama kita atau madhab saya, ini ya bisa dia ikut berapa bulan, berapa tahun sampai kamu stop atau tidak kirim lagi, ya sudah. Sampai mereka bilang di tempat kita di Yaman, mereka bilang ada 1 orang ya biasa, bukan ahli istiqamah juga ahli ibadah, tidak. Tapi ada 1 orang yang seperti kita bilang da'i Allah Ta'ala, guru, ya dapat uang, sedekah, infak, dia kasih kepada orang ini. Orangnya mulai jaga jonggotnya, salat, puasa, ikut masjid. Sampai qadarullah ini, guru ini ya qadarullah enggak ada yang kirim lagi, sudah tidak kasih. Orangnya marah, syukur. Jonggotnya taruh di dalam amplop, kirim ke orangnya, bilang, Pak, ini sudah jenggot kamu, saya balikin. Bada'atukum ruddat ilaikum. Karena agamanya dia tidak ikut sunnah, tidak ikut syariah, dia ikut kantungnya isi, ya sudah dia ikut. Ini nas'alullah salamul afiyah, masuk di golongan orang munafik. Terus waqad atahu marratan fasubhanahu. Terus warwa Ibn Abi Hatim an Abdullah bin Mas'ud, Ustaz 92 setelah bait syair. Warawa Ibn Abi Hatim sudah ketemu belum? Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Abdul Rahim. Tadi udah saya share di grup, coba. Boleh dibantu saja dulu. Siapa atau yang bantu? Siapa yang bantu? Ada tadi di chat udah saya kirim. Ada nggak? Di mana? Chat ini? Grup pengurus harian sih. Pengurus harian atau grup tim daurah?
pengurus makroah yang harian. Coba, Rani sudah ketemu belum? Enggak. Belum, itu yang bawah. Astagfirullah. Oke. وروى ابن ابي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. Ini ada satu cerita namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah setelah ayat ini tadi, barang siapa yang pinjam ke Allah Taala, dia dari orang Al-Ansar. Abu Dahdah Al-Ansari datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Allah la yurid minal qard. Allah Ta'ala mau pinjam dari kita. Tadi ada yang kirim terjemah ke sini. Siapa itu? Coba lihat. Ya, saya kirim ke Rani. Rani ada di sini enggak? Coba Rani, Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah ibn. Saya kirim. Iya, Syekh. Ayo, cepat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, ketika ayat dan siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, diturunkan Abu Al-Dahdah Al-Ansari berkata, wahai Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kami? Ya, itu biar pastikan aja. Biar dapat saksi dari Rasulullah SAW. Biar Rasulullah lihat sedekah orang tersebut. Bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, itu apakah Allah Ta'ala mau minjamkan pinjaman dari kami? Rasulullah SAW menjawab, ya, wahai Abu Dahdah. Oke, Abu Dahdah melakukan apa? Al-Dahdah berkata, tunjukkan tanganmu, wahai Rasulullah. Arini yadaka ya Rasulullah. Ya, Rasulullah kasih tangannya. Fanawala yadu qal fa inni aqradtu rabbi haiti. Ya, itu yang tidak ada fikir, tidak ada musyawarah. Kita kalau mau sedekah ya 10 juta atau 15 juta atau 20 juta atau 1 juta. Ya mungkin kita bilang ya yang besar sedikit. Kita harus musyawarah sama anak, sama istri, sama keluarga. Saya mau keluarin ini sedekah, bagaimana menurut kamu? Ya mereka ya diskusi, ada yang bilang jangan semuanya ya separuh aja, ada yang bilang enggak, ya mungkin seperempat ya, terus menerus ya. Akhirnya setelah mereka sudah putus tentang masalah tersebut, baru mereka keluar. Ini Abu Dahdah enggak datang ke Rasulullah, ayo coba tangan kamu saya kasih. Kasih apa itu? Coba kasih apa itu? Tunjukkan tanganmu, wahai Rasulullah. Hmm. Menjawab, lalu dia mengulurkan tangannya. Hmm. Al-Dahdah berkata, aku telah mendedikasikan kebunku untuk Tuhanku. Kebunku atau tanahku. Ya Allah. Kebunnya itu, ini lihat, kita dengar ceritanya, ya tidak masuk. Di dalamnya ada 600 pohon korma. 600, bukan 1, 2, 3. 600. 600 itu ya kita bisa bilang ini orangnya yang punya seperti itu. Di setiap kurma itu ya bisa keluarin berapa kilo, berapa ton. Ya, jadi berapa ton itu yang keluarin dalam 1 tahun. Itu taruh semuanya fi sabilillah. Kala lanjut ha. Dan beliau menjawab, dan kebunnya mempunyai 800 pohon kurma. Dan Al-Dahdah ada di dalamnya beserta buahnya. Tadi bilang tidak butuh musyawarah ya. Tidak butuh musyawarah sama istri, sama anak. Padahal mereka di dalam kebun tersebut. Datang, bilang sama mereka, ayo kita pergi. Ini bukan milik kita, sudah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ha, lanjut.
Beliau berkata, kemudian Abu Al-Dahdah datang dan memanggilnya. Wahai Al-Dahdah. Al-Dahdah menjawab, ya, itu untukmu. Abu Al-Dahdah berkata, Al-Kharji, aku telah memperjanjikan. Ukhriji, aku keluar. Oke. Faqad aqradtuhu Rabbi, aku sudah Percayakan kepada Tuhanku. Faqalat, Al-Dahdah berkata, perdaganganmu telah menguntungkan, wahai Abu Al-Dahdah. Masya Allah. Ini lihat istri yang salihah. Tidak ada yang bilang, kenapa anak kita, ya Allah ini kamu kita taruh kita di mana? Enggak. Ya, bilang ini Rabi'ah Aba Yahya. Karena dia semuanya orang akhirat. Semuanya orang akhirat. Suami, istri. Kita enggak. Kadang-kadang suaminya baik, istrinya keras. Atau kebalik, istrinya baik, suaminya. Sampai kita lihat kalau ada sedekah, kadang-kadang ada beberapa orang sama istrinya berantem. Istrinya marah atau kebalik. Kadang-kadang istrinya dermawan mau keluarin fisabilillah, suaminya tidak setuju. Atau kebalik. Jarang kita ketemu ya dua-duanya ya baik-baik. Langsung setuju. Kita mau keluarin sedekah ya silakan. Kita mau ini ya di dalam hidup kita saya sendiri berapa orang yang ketemu ya kadang-kadang seperti itu. Suaminya Masya Allah siap. Tapi setelah dia kasih perjanjian balik ke rumah, istrinya bikin masalah sampai ada berapa orang ya tidak jadi. Ada berapa orang kalau dia berjanjian 100 atau bilang itu ya bisa keluarin ya, sudah kurang sampai jadi 20. Ada. Ada berapa orang perempuan, Masya Allah dia sudah setuju waktu ketemu sama suaminya marah-marah ya sampai berantem ya kadang-kadang sampai tidak jadi. Tapi ini dua-duanya langsung ya terima. Coba lanjut Rani, kamu tidur Rani. Ada. Pegang taruh tangan kamu di hurufnya yang kita berhenti. Biar kamu lanjut, jangan cari-cari. Qala wa naqalat. Lalu dia memindahkan harta benda dan anak-anak darinya. Nabi Ya, bersabda, setelah dia kasih semangat sama suami ya sudah pindah semuanya langsung. Terus fanak wasabiana faqala Nabi, coba. Nabi bersabda, banyak pohon kurma yang akarnya menjuntai. Ya Buahnya Allah. Ini lihat balasan Allah Ta'ala, Rasulullah kasih langsung. Bilang, Rubba nakhlatin mudallatin uruquha durrun wa yaqutun li abid dahdah fil jannah. Ada berapa? Coba terjemahnya dalam bahasa Indonesia tadi. Banyak pohon kurma yang akarnya menjuntai. Mudalla, itu lihat biar kita faham gambaran yang Rasulullah kasih. Kita biasa tahu kurma di bawah. Akarnya ke bawah ya kan? Ya. Tapi Rasulullah bilang bersabda di surga enggak ke atas, kebalik. Mudallatun. Mudallah ini seperti lampu dari atas ke bawah. Kita di dunia enggak dari bawah ke atas. Basiqatun wa nakhlu basiqatin yang kita baca di surat Ar-Rahman berarti dari bumi ke atas. Tapi ini kebalik, dari atas ke bawah. Terus mudallatin uruquha durrun. Akarnya itu dari apa? Coba. Mutiara. Buahnya seperti mutiara. Bukan buahnya. Uruquha. Ini uruquha akarnya. Namanya akar ya kan? Yang itu yang rambut-rambut di dalam. Iya. Ya, akarnya itu dari ini akarnya. Buahnya apa ya? Sudah kita tidak tahu. Ini Rasulullah bersabda, "Rubba nakhlatin mudallatin uruquha durrun wa yaqutun li abid dahdah fil jannah." Coba ulang lagi ini, Ustazah. Banyak pohon kurma yang akarnya menjuntai. Buahnya seperti mutiara. Terjemah ini tadi saya bilang sama Ustaz Abdul Aziz, sama Ustaz Abdul Rahim. Ini terjemah Pak Google, kadang-kadang ya kebalik. Tapi ya akarnya juga, ini akarnya. Rasulullah kasih tahu akarnya. Buahnya Rasulullah tidak kasih tahu. Ya artinya ya sudah kamu bisa kasih bayangan apapun ya silakan. Kalau akarnya seperti itu berarti buahnya gimana? Ya silakan. Wa an Anas qala kana Abu Talha. Ini salah satu cerita orang lain namanya Abu Talha. Aktsarul Ansar. Abu Talha ini yang kita dengar Abu Talha. Bil Madinah malam.
ini orang yang paling banyak hartanya di Al-Madinah. Ini dari Al-Ansar. Al-Muhajirin yang datang dari Makkah tidak punya tanah. Tapi Al-Ansar ini orang Makkah, orang Al-Madinah. Di Al-Madinah. Aktsaru malan min nakhlin. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha. Itu ada bahasa kebun-kebun itu. Banyak. Sampai ada satu tempat, ya ada air sama kurma-kurma, tempat tersebut atau kebun tersebut namanya Bayruha. Bayruha itu di hadapan Masjid Rasulullah SAW. Oke. Manfaatnya apa? Bagaimana? Rasulullah bersabda atau dia setelah Allah Ta'ala menurunkan ayat lan tanarul albirra hatta tunfiqu, datang ke Rasulullah SAW. Bayruha itu tadi bilang di mustaqbil qiblat, berarti di arah qiblat Masjid Rasulullah SAW. Terus Rasulullah sering masuk kalau mau makan, minum dari situ karena kurmanya bagus, airnya juga bagus. Ya, waktu turun Allah Ta'ala menurunkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, qama Abu Talha ila Rasulullah faqala ya Rasulullah inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Wahai Rasulullah, hartaku atau tanah-tanah yang saya suka, yang paling suka itu Bayruha. Tempat itu yang tadi Ibu, satu kebun namanya Bayruha. Wa innaha sadaqatan arju birraha wa dhukhraha. Itu tempat yang paling baik di dalam hati saya, yang saya suka, itu saya jadikan fi sabilillah. Saya cari pahalanya. Juga mau Allah Ta'ala simpan pahala saya di akhirat. Fadha'ha ya Rasulullah, taruh di mana pun. Mau kasih orang, mau kasih sedekah, mau jadikan masjid, ya. Itu yang kita bilang di zaman sekarang, yang seperti bilang kasih hibah, kasih apapun, nanti dia mau jadikan masjid, mau jadikan pondok, mau jadikan yayasan, mau jadikan ini, masuk di sini seperti ini. Dari riwayat ini. Faqala Rasulullah SAW bakhin dzaka malu rabih. Sekarang baca terjemahnya Ustazah. Dari Anas yang itu, Syekh. Ya. Anas meriwayatkan Abu Talha adalah orang Ansor terkaya di Madinah dan harta miliknya yang paling dicintai adalah Bayruha. Letaknya di seberang masjid dan Rasulullah SAW biasa masuk ke sana dan minum airnya yang manis. Anas berkata, ketika ayat diturunkan, Airnya manis, bagaimana air manis? Ada air manis. Itu jus. Kalau manis jus, ya kan? Tapi maksudnya airnya tidak ada rasa seperti air yang biasa. Kadang-kadang ada yang kurang warnanya, baunya. Ini airnya bagus ya untuk minum. Ya. Terus lanjut. Anas berkata, ketika ayat diturunkan, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sampai kamu memberikan sedekah dari apa yang kamu cintai. Itu yang saya sering bilang di kajian kita. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya suka, ya saya sering bilang, kita sudah berkali-kali di sini, yang hadir sudah pernah dengar Syekh Faisal 2 kali, 3 kali, lebih dari itu. Lantaran ini saya mau infak fi sabilillah, ada 200, ada 100 yang baru sama 100 yang lama. Biasa otomatis kita keluarin yang mana? Yang lama. Padahal dua-duanya 100. Keluarin yang lama atau yang baru, yang masih baru atau yang sudah lama, itu sama. Tapi di ayat ini Allah Ta'ala kasih tahu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu yang paling cinta apa, ya itu yang paling bagus. Susah sedikit Syekh, susah Syekh, ya. Saya tahu susah. Tapi orang yang bisa berbaiki itu, ya bisa. Kalau dia menahan diri, kalau dia tahu tujuannya, kalau dia tahu keutamaannya, ya jadi sama. 200 sudah, saya sudah ikhlas 100. Ikhlas. Ya kenapa saya pilih yang ini, yang bisa kurangi pahala saya yang tadi kita bilang. Ini yang tadi kita bilang sampai bisa dilipat sampai 700, sampai alfai, sampai 2 juta, ya kan, di riwayat Ibn Hibban, Ibn Abi Hatim. Karena ya sudah ini 100, ini 100. Tapi ya karena hawa nafsu, karena ada sesuatu di dalam hati saya keluarin yang lama. Padahal ya saya rugi, kalau kita bilang rugi, ya 100. Rugi 100.
Kalau saya keluarin ini yang paling bagus, ya karena nafsu saya minta ini pahalanya jadi lebih banyak sekarang. Karena saya keluarin yang paling bagus. Ini kita butuh waktu keluarin sedekah atau infak fisabilillah dimanapun ya. Dimanapun. Di sekolah, di pondok, di sedekah jariah, untuk keluarga, untuk orang miskin, untuk itu ya kamu harus belajar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kadang-kadang kita lihat ada berapa orang yang sedekah punya 2 rumah, 5 rumah, ya 1 rumah ya dia punya 5 rumah bagus sekali. Tapi ada 1 rumah yang paling ya kita bilang paling murah, kecil, ya bilang ini fisabilillah. Oke, Allah Ta'ala terima ya, tetap terima. Sesuai niatnya. Tapi ya kalau kita dibandingkan sama rumah yang lain, itu Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bir yang sempurna, yang lengkap, sampai kamu keluarin yang paling bagus di dalam hidup kamu. Ya saya mau keluarin itu aja, ya sudah Allah Ta'ala terima. Pahala, kamu dapat pahala. Terus lanjut, Abu Thalha berdiri menghadap Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, Allah yang Maha Berkah dan Maha Tinggi berfirman, Aku tidak akan memperoleh kebaikan sampai kamu memberikan sedekah dari apa yang kamu cintai. Dan harta milikku yang paling kusayangi adalah Bayruha. Dan itu adalah sedekah yang kuharapkan akan mendatangkan kebaikan dan pahala di sisi Allah. Maka letakkanlah, wahai Rasulullah, di tempat yang telah Allah tunjukkan kepadamu." Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa ini sih? Bakhin. Bah gitu. Itu Ya, adalah betul. Bah itu wah. Itu kata yang kita bilang kasih di waktu kaget. Tapi ini di hal yang bagus. Kalau kita saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia yang kalau ada sesuatu bilang waduh ya kan, kalau ada sesuatu sedih ya kan, waduh. Tapi kalau senang ada kata seperti ini nggak, Bu Hartina? Kalau senang ada kata yang seperti ini, waduh enggak? Enggak. wah Ya. gitu. Iya. Bisa bilang wah ya. Bisa bilang wah. Tapi ya di dalam bahasa Arab ada bakhin. Wah, ini hal yang paling bagus, itu maksud. Tapi pakai kata yang ringkas. Ini di dalam bahasa Arab namanya ismu fi'lil amr. Ada sah. Kita sudah pernah waktu Siti Hajar dia lagi lari di antara As-Safa wal Marwah, dia dengar suara Jibril dalam riwayat hadis sahih. Dengar suara Jibril sama Mikail bilang, kalau kamu bisa bantuan perempuan ini yang miskin, ayo bantu. Dia bilang, sahin, sah. Sahin itu dia diamin diri sendiri. Sah. Diam. Ada mah. Mah itu untuk orang yang kita suruh stop. Tapi pakai kata ini, mah, ukfuf. Stop. Itu ini namanya asma fi'lul amr, juga ada hayhat. Itu di dalam bahasa Arab. Di sini pakai kata bakhin itu untuk sesuatu yang luar biasa. Oke. Terus bakhin dzaka malun rabih. Apa itu? Itu harta. Di sini pemenangnya disepakati. Itu adalah harta ya, apa itu? Oh, bah itu adalah harta kurang. Harta yang rabih itu apa bahasa rabih itu? Keuntungan ya, yang bisa dapat untungannya. Ya, artinya kamu orang yang dapat pahala yang besar. Itu maksud Rasulullah di sini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yadkhulu bi luqmatil khubzi wa qabdatit tamri wa mithluhu mimma yantafi' bihi al-miskin thalatha." Ini lihat pahala Allah Taala sampai mana? Coba baca. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memasukkan 3 orang ke surga karena sesuap makanan. Ya Allah, 3 orang ya? Ya. Karena sesuap makanan. Siapa itu? Lanjut. Siapa itu? Segenggam makanan atau apapun bagi fakir miskin. Kepala keluarga yang memesannya, istri yang menyiapkannya,
dan layak memberikannya kepada fakir miskin. Ya Allah, ya jangan kita lihat ya sedekah saya itu untuk saya aja. Karunia Allah Ta'ala kasih pahala untuk papa yang bilang sama istri ya keluarin sedekah hari ini ya. Oke, dia sedia keluarin sedekah. Terus waktu dia buru-buru bilang sama si fulana, Mbak, ini saya sudah keluarin sedekah, kamu kasih ke fulana. Ini kita biasa bilang membantu aja. Kayak nggak ada pahala. Nggak ada yang dari mbak ini atau dari ibu ini yang bantu di rumah kita. Nggak ada. Dia sampaikan aja, bawa ke rumah orang. Rasulullah bersabda, itu 3 orang dapat pahala. Walau asli milik itu untuk papa, tapi istri karena dia sedia. Anak atau mbak ini atau yang bantu kita bawa ke orang miskin itu dapat pahala. Ya, Masya Allah. Rasulullah bersabda, apa itu? Setelah itu, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan hamba-hamba kami. Ya, hamba-hamba kami terjemahnya salah. Alhamdulillahilladzi lam yansa khadamana. Khadamana itu yang membantu kita. Khadim, namanya khadim. Artinya apa? Orang khadim itu yang bantu kita di rumah dapat pahala. Sampai Allah Ta'ala kasih pahala sama orang tersebut. Alhamdulillah. Rasulullah bilang, Alhamdulillah Allah Ta'ala tidak ya atau kasih pahala kepada mereka juga. Ya Allah. Sami'a Shibli, ha? Asyibli mendengar seseorang berkata, "Wahai yang Maha Dermawan," ia menghela nafas dan berseru, "Bagaimana aku dapat menggambarkan kebenaran sebagai yang Maha Dermawan ketika makhluk berbicara dalam wujudnya?" Kemudian ia membacakan ayat-ayat yang telah disebutkan di atas yang sesuai dengan Nabi bersalawat dan padanya dan menangis seraya berkata, "Wahai yang Maha Dermawan, karena Engkau menciptakan anggota tubuh itu dan menanamkan aspirasi itu, Engkau adalah yang Maha Dermawan dari semua karena mereka memberi dari hati mereka sendiri." Masya Allah. Sampai sini doang. Fi sahihain an Abi Sa'id, ya waktunya kayak sudah cukup, sudah selesai. Kasihan mereka nanti marah-marah ya, sudah cukup, qadarullah. Kita tidak bisa selesai babnya, tapi ya yang mau baca terjemahnya boleh, yang mau baca dalam bahasa Arab ya boleh, nanti kita kirim file. Sudah kirim file ke grup belum? Sudah kirim file ini dalam bahasa Arab yang mau pakai seperti tadi ChatGPT atau pakai terjemah ya boleh. Belum, Syed? Belum kekirim. Wallahu alam. Ya oke, saya kirim lagi ke grup daurah ya. Boleh. Kirim daurah biar yang mau itu bisa tinggal buka halamannya aja. Iya. Wallahu alam bissawab. Razaqanallahu wa iyyakum al-ikhlas fil a'mal wal aqwal. Innahu akramul akramin wa arham